Lain kali. Buat sore, kenapa gue live streamingnya sore? Karena Bogor lagi musim hujan gede banget. Gue takutnya mati lampu kalau malam. Ternyata udah ada yang hadir ya. Gili. Padahal sore udah ada Om Persebaya, ada Om Muhammad, ada Om Tukang Pecel, ada Om Arba, dan ada Om TLO Go. Oke, thank you banget udah hadir. Kita langsung aja ya. Gue mulai dari mana nih? Siapin pertanyaan lah. Ada Om Reza Valepi. Oke, thank you. Tes. Udah kayak lagi main Mobile Legend. Gue itu yang pertama dulu deh ya. Yang pertama nih, kabar Google founder return how ChatGPT is changing search. Jadi baru-baru ini Google itu beberapa hari yang lalu mungkin ya, dia meminta kembali kepada Mr. Brin and Mr. Page untuk kembali lagi. Brin sama Page ini adalah founder dari Google. Jadi si sundar-sundar orang India itu, sundar-sundar Pichai itu, dia lagi udah panik banget karena selama 2 bulan ini revenue Google itu terganggu banget dengan adanya ChatGPT. Jadi mungkin ke depan ini kita bakal ngomongin masalah OpenAI atau ChatGPT banget. Ya, makanya kenapa gue kembali lagi ke konten ChatGPT, karena Google itu untuk tahun 2023 dia akan ngerilis banyak 20 aplikasi berbasis AI-nya dia. Google juga udah mulai uji coba AI chatbotnya, model-model kayak ChatGPT di Google Search. Jadi nanti dia penampakannya kayak eu.com itu. Ya, ini bisa lebih ini nih dari Search Engine Journal, ChatGPT Provide alternatif, Google Search, dan bukan cuma hanya Google juga mulai uji coba di Google Search-nya dengan menggunakan chatbot AI. Bing juga itu sudah lagi dalam arah ke sana. Gue agak-agak khawatir ya, lama-lama praktisi saya udah gak dipakai banget kalau semua isinya chatbot menggunakan kayak gini, semua ada di search engine menggunakan chatbot. Ya lama-lama kita udah gak dibutuhin sini lama. Jangan gitu loh. Ini Bing juga udah mulai. Makanya kenapa foundernya Google tuh dipanggil kembali untuk bergabung kembali mungkin gitu. Karena emang trennya menuju ke AI. Ya. Blah blah blah. Additional, Microsoft is developing a version of Bing that utilize chatbot technology, itu dibilang tuh. Nanti Bing Search itu akan menggunakan chatbot. Jadi untuk lihat prototype-nya lu bisa lihat di you.com. Gue gak mau buka di sini deh ya. Oke, dan Google juga menyatakan dia akan mana tadi 20 biji nanti ini dia akan bikin nih. Now Google plan to launch over 20 new AI product and showcase a version of its search engine with chatbot capabilities this year. Tahun 2023. Yang sudah prototipenya sudah dia uji coba itu, kalau misalnya kita cari di kolom search, ini gue cuma ngambil image-nya aja. Nih lo bisa lihat nih, AI assisted source wikipedia.org. Ini kalau udah mulai kayak begini, ini yang di bawahnya nggak perlu dong. Ini cuman tim hore-hore nih bawahnya nih, karena langsung udah dijawab nih sama AI nih. Ini nanti penampakan seperti ini yang mau diimplementasikan Google untuk menahan lajunya dari OpenAI. Jadi kalau ente dari sekarang tidak biasa menggunakan OpenAI atau AI kayak gitu, ya bisa ketinggalan ya. Karena emang sekarang arahnya pada ke sana semua. Oke. Nih ya. Jadi nanti kalau di Google Search itu AI-nya itu dalam bentuk snippet di page 1. Jadi kalau udah ada informasi yang kita butuhkan, mau ngapain lagi gue buka-buka web yang di bawahnya kan. Ini nih. Kan tinggal gue baca aja nih. Kan di sini gue kasih pertanyaan what is Sahara Desert Rose bla bla bla. Terus dijawab di Desert Rose bla, udah dijawab sama dia. Sama persis kayak ChatGPT. Oke, tetap semangat ya. Karena itu
gitu kita close dulu yang ini. Nah kebetulan juga kemarin Om Jacob dia minta gue untuk bikinin konten tentang ChatGPT lagi. Dia kasih gue plugin, dia kasih informasi, coba pakai apa tuh extensionnya IPRM itu berarti nanti lu tinggal bagian extension kayak gini, ke extension, terus ke bawah, ke open Chrome, di bagian sini nih, lu tinggal ketik aja IPRM, enter. Kok iPrint, IPRM, yang ini nih. Nah ini lu install. Sekarang deh, lu lagi nonton kan, lagi live. Sekarang coba. Jangan lupa ya, ini ada beberapa penontonnya 36, jangan lupa di like dulu ya sebelum kita mulai. Jangan lupa minum dulu, gue jawab dulu nih ada berapa nih. Hadir Om Indra, tes 1, 2, 3, oke siapin pertanyaan lah. Sore Bang Indra, sore juga Om Sungguh Kong sambil nonton badminton Om ya. Gue gak terlalu hobi badminton ya. Terus hadir Om, oke Om Anjar, thank you. Om Wajib juga thank you udah hadir. Ada ketemu Mas Wajib. Hadir Bang Tips, oke thank you. Ada juga Om Leni, ada Om Wajib lagi, ada Om Enozan, pas banget baru sampai hadir Om, oke thank you. Ada Om Anik Suryani, bisa hasilin duit 100 juta Bang dari ChatGPT. Bisa, kalau lo bisa ke ranking ini bisa banget. Waduh, terus banyak terus baru mulai ngeblok gimana Bang? Tetap semangat ya. Tetap semangat, tidak kayak tumben sore Bang live-nya iya karena gue lagi musim hujan. Hadir Bang, oke hadir. Nah ini lu install, nanti dia bentuknya ada di atas sini nih, kayak begini. Bentuknya kayak begini. Nah ini banyak banget prom yang bisa digunakan. Ya, ada sekitar 283 prom. Ini kalau misalnya lu udah install ya, di bentuknya kayak begini. Nah prom yang ini nih bisa kita pakai. Biasanya kalau kita bikin artikel itu kan pendek-pendek aja kan. di chat GPT kalau kita bikin itu dia pendek-pendek aja. Nah kita menggunakan prom ini melalui dari tadi extensionnya itu, kita bisa bikin artikel panjang dan ini banyak banget menunya. Nanti mungkin nih gue bikinin videonya satu persatu ya. Kalau misalnya videonya panjang ya gue upload, tapi kalau videonya pendek mungkin nanti gue bikinnya di short aja kali ya. Ini banyak banget ini tools prom yang bisa lo pakai. Customer review, respond bot, find question, write complete book in one click, add link to article, bla bla bla. Google Business, e-commerce, SEO article writer, topical authority, bla, banyak sekali nih SEO-nya. Dan salah satu khawatirnya nih kalau emang hasilnya oke banget, ini bisa mematikan usaha banyak banget tools SEO. Karena ini gratis kan, lu nggak bayar sama sekali. Sebenarnya ada keengganan sih di hati gue gitu ya, kalau ini gue terusin, ini kan bareng. 50.000 dari CJDW, pesan mantap lanjut Bang, semoga berkah ilmunya. Ya, thank you 50.000-nya Om CJDW. Ini kalau gue, sebenarnya hati gue agak enggan. Kenapa gue bilang ini lengkap banget gitu ya. Selain emang matiin usaha tools SEO, ini juga bisa matiin ngajar SEO. Kalau gue udah ngerti ngapain lagi gue belajar gitu. Dilema, dia agak dilema nih, write and SEO filing, makanya gue harus ulik satu-satu. Sampai banyak banget deh. Midjourney berarti dia ada untuk gambar, find relevant site, ini buat nyari backlink. Nah nanti gue lihat satu-satu, nih gue masih belum gue ulik semuanya. Nanti killer 6 month SEO planning, HTML CSS hero ini buat bikin template, keyword idea search intent. Ini kan baru kemarin kita belajar soal intent untuk nyari intent aja kita itu pakai SEMrush. Nah sekarang nggak perlu SEMrush, tinggal pakai kayak ginian. Tapi nanti harus gue cek satu persatu ya. Nanti gue buatin kontennya. Kalau panjang kita upload, kalau pendek kita bikin jadi short video aja.
Kan nanti Februari udah mulai bisa pasang duit kan. Pasang duit, dimonetize. Yes, dimonetize. Gue minum dulu ya guys. Bang, ntar live-nya kesimpan. Pasti kesimpan om. Pasti kesimpan. Gue kalau live nggak pernah gue delete. Kan lumayan dapat cuan. Maaf terlambat bang. Oke, nggak masalah. Hai, sambut dong bos. Senggol dong. Oke om IDN. Hadir bang, hadir. Sorry bang, live-nya. Oke bang, live. Maaf terlambat. Oke bang, ntar live-nya disimpan. Ngeri nih chat GPT. Nah, yang sekarang kita mau bahas itu ini. Keyword strategi kan. Kita mulai dari yang pertama dulu deh ya. Nanti kita ke belakang terus. Jadi kalau ada 283 kayaknya 1 tahun cukup. Ini gue bikinin semua konten gitu. Gue gak perlu lagi mikir dan konsep. Langsung aja lu klik. Nah, dia bentuknya kayak gini. Jangan lupa di bagian output itu ente pilih dengan bahasa ya. Bahasa sesuai. Halo bang, apa tuh? Hadir juga. Pilih bahasa yang sesuai. Gue pilih bahasa Indonesia. Oke, nah. Kita mau bikin konten yang emang panjang gitu. Gue gak pengen bikin yang kayak konten-konten yang kemarin tuh pendek-pendek aja kan. Nah, ini kita menggunakan asam lambung. Ini kita menggunakan extension ini. Yang kemarin gue udah ngasih tahu cara riset keyword. Kita cari keyword-keyword yang memang volumenya gede tapi sedikit persaingan. Kebetulan yang kemarin gue dapat itu kan ini nih. Ini nih Sawarna Sri Kandi. Yang kemarin tahu kan? Halo bang, aing telat nya. Tahu kan yang kemarin kita riset keyword itu nggak ditonton. Tonton dong om. All in title .2 tanda seru, tanda petik. Udah berapa yang bikin? Weh, udah ada 3. Wah. Kemarin 2, sekarang 3. Wah, kalau begitu nggak bisa didiamkan nih. Kemarin kita kebut. Berarti dia nonton. Good. Gua mau ngambil Sarwana Sri Kandi. Tinggal kita masukkan keywordnya aja. Sarwana Sri Kandi. Mana tadi sih yang ini kan? Ini kita close aja. Sarwana Sri Kandi. Enter. Bisa tanya metrik RF nggak bang? Mau nanya apa tuh? Itu dari berbagai sumber. Iya. Your request model that is not compatible with engine. Please contact us. Ada apa nih? Wait a minute. Ini kebiasaan ya. Terusnya bagus tapi suka bermasalah. Karena kebanyakan yang make. Coba lagi. Sarwana Sri Kandi. Nah, ini bentuknya kayak begini. Apa tuh? Yang Yandex bagus nggak? Bagus. Nggak paham daftar webmaster dikirim bahasa Rusia. Coba lu cek aja video gue cara summit ke Yandex. Ada itu video 2-3 tahun yang lalu. Bang, Google Ads aman nggak? Aman. Nah ini coba lu lihat ya. Ini keyword strateginya. Dia kumpulin keyword yang emang sesuai. Akomodasi wisata. Clusternya cluster wisata. Keywordnya Sawarna Sri Kandi. Search intentnya itu informasional. Terus ini adalah titelnya, dikasih judul sama dia. Terus kita juga dikasih description. Oke. Masih aja terus. Biarin aja lah. Habis ini upload bang. Mau lihat tayangan ulang? Yes. Bang suruh Yeriko kerja bang. Apa tuh? Bang spill teknik cepat approve Google AdSense dong buat pemula. Udah dibuatin videonya, tinggal dicek ya. Nih, ini apaan sih? Kok gua buka banyak amat? Coba kita close dulu. Yang ini apa lagi? Coba kita enggak.
Nah, bentar, di close aja ya. Pusing kan jadinya lu. Di atasnya dia itu, nih, ini adalah komen dia, perintahnya, promnya dia. Plugin RPRM ini kayak kumpulan perintah gitu ya. Iya, kumpulan dari prom atau perintah-perintah yang untuk dipakai di ChatGPT. Ada 283 lumayan. Nah, ini ada promnya, ini perintahnya. Bentuknya kayak begini. Jadi udah di-clusterin, udah dikasih keyword utamanya, dikasih intent. Intentnya itu tentang apa, informasional, terus dikasih title, terus juga dikasih meta description. Ini yang mau kita bikin dia jadi artikel. Enak MG dia apa AdSense bang, enak AdSense. Oke, nah lu perhatiin. Sekarang kita ambil ini nih. Ini bagian dari promnya. Ini kan promnya panjang banget ya. Dan promnya dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya lu pusing, tinggal Google Translate aja kan. Coba kita mau lihat sih apa sih perintahnya tuh. Perintahnya, ini nggak akan kita pakai semua ya. Harap abaikan semua instruksi sebelumnya. Saya ingin Anda menanggapi hanya dalam bahasa Indonesia, bla bla bla. Saya ingin Anda bertindak sebagai ahli riset pasar yang fasih berbicara dan menulis bahasa Indonesia. Berpura-puralah bahwa Anda memiliki... Kalau ini kita perintah bahasa Indonesia yang kita masukkan, kemungkinan besar lu bakal banyak errornya kayak tadi tuh. Error. Udah mah promnya error, ditambah internetnya lemot kan, double tuh. Akhirnya lu stres pakai ChatGPT. Jadi saran gue kita pakai yang bahasa Inggrisnya aja. Bahasa Inggrisnya nggak usah panjang-panjang, ambil sampai ke bagian sini aja. Nanti ini diedit aja ya. Segini aja. Nih, ya. Oke, kita coba. Gua copy. Terus kita masuk ke sini, perintahnya taruh di sini. Nih, please ignore all previous interaction. I want you to respond only in language Indonesian. I want you to act as traveling. Ini nih. Yang bagian act-nya itu, kalau misalnya artikel lu tentang kesehatan, lu di sini bagian act as a doctor. Kalau di artikel lo itu masalah interior atau bangunan, ente di situ isinya act as arsitek. Kayak gitu ya. Profesinya harus diisi. Jadi nanti gaya bahasa atau gaya tulisannya itu sesuai dengan profesi dan keahliannya dia. Keahliannya dari robot ChatGPT ini. Kita minta dia untuk lu pura-pura deh jadi seorang arsitek atau lu pura-pura jadi seorang dokter, tergantung dari artikel yang mau lu tulis. Kalau artikel lu kayak gini sekarang gue tentang wisata, berarti gue minta dia menjadi seorang ahli traveling atau seorang travel agent atau apa untuk menulis artikel blogger. Nih kan, act as a traveling expert and blogger that speak and write fluent Indonesia. Pretend that you have the most accurate and the most detailed information about keyword available. Pretend that you are able to develop full SEO blog posts in fluent Indonesia. Bla 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 bla. Terus di belakangnya tuh gue tambahin give me a title post and meta description for this post. Hasilnya kita klik enter. Dia kasih judulnya, dia kasih meta descriptionnya. Kita biarkan dia selesaikan artikelnya dulu ya guys ya. Sambil nunggu itu, gue close ini yang lain-lainnya biar gue tidak berat internetnya. Google Translate juga kita close. Oke. Sambil dia nunggu selesai, mana ini? Nih lihat nih, dikasih pendek lagi kan sama dia nih si kampret. Title post keindahan, meta description bla bla bla. New chat deh. Kasih new chat, kita pastekan lagi yang tadi. Bla bla bla.
Liburan Sarwana Srikandi, keindahan pantai dan keunikan budaya. Meta description, Sarwana Srikandi adalah tujuan liburan yang sempurna bagi siapa saja. Blog postnya nih di situ. Jadi kalau dia kesendat di yang pertama, lu nggak usah panik, lu bikin lagi, klik aja new chat, lu pastiin aja lagi promnya di situ. Karena emang begitu ya. Karena banyak yang gunakan dan internet juga kadang-kadang lemot. Jadi kayak tadi yang dia pertama itu kan dia kepotong. Nah, ini kita bikin yang baru. Minta dia bikin yang panjang banget. Apa ini? Bang, kalau install extension PRM otomatis tinggal make di chat GPT atau setting dulu. Enggak, langsung otomatis dia muncul di chat GPT yang ente sudah register. Nggak repot-repot lagi dong, udah lengkap semua, tinggal jalanin, nggak usah research lagi. Enggak gitu. Karena kita harus mau bikin panjang kan, mau lengkap kan. Kalau cuma kayak begini aja, nih pendek nih. Nih. Ya, cuma 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf. Kalau begini aja lu nggak akan pernah ke-ranking nih, Om. Sekalipun pakai chat GPT. Ada tekniknya lagi kan? Iyalah. Nah, sekarang kita minta outline. Kita minta outline dari artikel yang sudah dia bikin namanya si ChatGPT ini. Jadi bukan artikel ini nanti kita pakai. Kita akan mungkin pakai ya untuk beberapa bagian, mungkin di ini gue pakai sebagai pembuka. Nah, gue minta outline-nya dulu. Untuk outline-nya itu gampang banget, give me a block outline for this post. Tinggal gini aja. Give me give me a block outline. Nah, si kampret. A block outline for this post. Right? Kita minta outline-nya atau kerangkanya dari apa yang sudah dia bikin tuh. Lah, si kampret bahasa Inggris. Error di sini. Padahal enggak. Sabar ya. Kalau pakai chat GPT harus agak-agak sabar. Padahal jam segini kan di luar negeri itu masih pada malam. Oke. Give me a block outline. Sabar, gue ulangin lagi ya. Block outline in this post in bahasa Indonesia. Nah, ini outline-nya nih, Om. Oke. Ini outline-nya, ini kerangkanya, ini subheading-nya. Ini yang bisa bikin kita punya artikel panjang. Oke. Biar gue nggak pusing, gue buka WordPress dulu ya. Gue buka WordPress dulu. Oke. Jangan dilihat, si kancut. Ini supaya gue nggak pusing. Ini dulu, kita copy dulu. Gue taruh sini, karena nanti itu yang akan jadi perintah-perintahnya kita buat dia bikin post tambah baru. Taruh sini aja. Oke, sedap. Kita tadi sudah dikasih judul kan? Mana judulnya dia? Liburan di Sarwana Srikandi, keindahan pantai dan keunikan budaya. Oke, misal. Taruh di sini, pastekan aja. Sekarang pendahuluan bla bla bla. Ini kalau mau cara cepat, kalau ente mau cara cepat, tapi gue nggak saranin sih. Tinggal gini aja. Write point introduction. Lu copy, taruh situ, paste, enter. Ini pendahuluan nih, pembukaan, bla 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 bla. Dapat berapa paragraf? Sambil nunggu ini selesai, kita jawab pertanyaan.
Coba kita lihat. Enggak mau tanya kenapa ditolak karena policy violation itu kenapa ya? Karena lu melanggar kebijakan. Kebijakannya itu bisa dari bad word-nya, terus bisa mungkin juga dari needs-nya segala macem ya. Jadi atau mungkin lu menggunakan kata-kata misalnya download. Kalau misalnya baru submit jangan kayak gitu, atau misalnya lu pakai needs kesehatan, itu mah nggak bisa. Atau ada kata-kata drug, weapon, guns, child, porn, anime, yang model-model kayak gitu tuh udah melanggar polisinya dia. Atau juga bisa jadi mungkin konten kopian. Bang, AdSense saya trafficnya nggak masuk dan pendapatannya berkurang, itu kenapa bang? Padahal di analitik trafficnya banyak. Karena kalau traffic lu itu traffic bot atau traffic yang lu bikin sendiri, lu kliknya sendiri, langsung invalid, langsung di delete sama dia, makanya trafficnya nggak ada atau uangnya berkurang. Itu biasa dia langsung dipotong. Kalau terlalu sering, lama-lama di-ban akun ente. Kalau macet biasanya tinggal gue kasih komen next. Ya, itu kalau misalnya macet. Atau di expand juga bisa continue bang. Yes, thank you. Apalagi tuh, kalau pas berhenti dikasih komen continue bang. Iya, iya. Oke, kayak gini nih. Masih ada apa enggak? Pendahuluan, coba. Coba. Continue. Oke, terusin ya. ChatGPT apakah bakal nutup Google untuk beberapa tahun ke depan? Kalau ya berarti blogger juga terjun bebas. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan dapat solusi yang baik. Karena kan kalau cuman model Google search-nya cuma nanya berisi kayak ChatGPT ini kan mau masang iklannya di mana? Gitu ya. Apa nih artinya blogger ini jadi nggak ada tetap. Basicnya AI dia ngumpulin data-data dari server yang dikasih aksesnya bang. Smartness levelnya belum 100. Basicnya enggak dari scrap sih ya, dari API mungkin dia dari dari API sih kalau menurut gue dia API. Mungkin dia ngambil dari API-nya Wikipedia. Who knows kan? Karena yang paling lengkap kan Wikipedia untuk informasi dan segala macam itu Wikipedia. Buat Google juga ngereferensinya ke Wikipedia sih. Karena paling lengkap dari A sampai Z, sampai yang aneh-aneh juga ada di Wikipedia tuh. Seperti kerangka artikel Wikipedia ya Om, yes, dari A sampai Z ya. VPN itu emang harus edge domain, harus. Kalau bisa harusnya. Gini, VPN itu boleh juga nggak pakai edge domain, tapi pastikan aja dia punya traffic dan ranking. Itu yang paling berat. Kalau lu pakai fresh domain bisa nggak cepat ke ranking? Kalau nggak bisa gimana? Ini jadi kan nomor 1 tinggal lo ambil, tinggal tambahkan aja di sini. Ini outline kita, nanti gua hapus, cuman bagian pertama aja kita pastekan. Jadi di sini pertama gua kasih Sawarna Sri Kandi. Ini sebagai H1 sebagai keyword utama, bla bla bla. Ini pembukaannya tadi ada tambahan lagi nggak sih? Oke, kita ambil tambahannya. Copy lagi di bawah. Sudah berapa? Sudah 315 word. Sekarang kita ke poin nomor pendahuluan kan, latar belakang ini juga udah selesai. Sekarang kita ke poin 2, keindahan Pantai Sarwana Sri Kandi. Copyin aja kerangkanya, terus di sini tinggal ketik aja lagi right point, pastein poin 2, keindahan Pantai Sarwana Sri Kandi, enter, biarkan dia bekerja. Ada lagi mau bertanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pada gampang kan? Jadi kita nggak usah panjang-panjang live streamingnya. Oke, jangan lupa di like ya guys. Ya, kita selesaiin.
bla 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 bla. Nah, untuk ke ranking jangan lupa SEO-nya ya. SEO-nya itu kalau lu emang artikelnya panjang banget, jangan lupa mainkan angka, jangan lupa numbering, jangan lupa juga mainkan ya bullet, point bullet. Itu untuk supaya lu bisa nguber snippet Google. Tapi ini ada dua ya, ada pendapatnya ada dua. Ada yang emang ya setuju dengan Google snippet, ada yang nggak setuju. Yang nggak setuju itu rata-rata ngomongnya kalau gue kasih lu bullet point atau numbering terus gue dikasih snippet, yang ada lu nggak pernah masuk ke blog gue. Lu cuman baca di kolom Google Search. Itu rugi buat gue. Makanya banyak banget blogger yang emang nggak mau atau anti banget untuk masuk atau untuk mendapatkan Google snippet. Tapi ada juga yang seneng. Ada yang seneng karena snippet itu kita meskipun kita blog asli kita ada di page 3 atau di page 2, tapi konten kita itu bisa ada di rank 0. Snippet itu kan rank 0 di page 1. Ada yang seneng kayak gitu. Yang penting kan nama gue muncul di situ, ya kan, biar tekor, yang penting kesohor. Itu ya. Nah, itu tergantung masing-masing. Kalau emang lu itu suka untuk kasih numbering atau suka ngasih bullet point untuk nguber snippet, ya lu bikin. Lu kasih dia perintah untuk bikin dalam bentuk bullet. Ini kan ada berapa poin nih? 1, 2, 3. Nah, kalau untuk kasih perintah bullet itu tinggal kayak gini nih tadi nih, right point ini keindahan Pantai Sarwana Srikandi in bullet point. Oke, kita lihat perintahnya. Nah, di kayak gini nih, ini yang dibilang bullet point. Ini yang nanti bisa bikin kita dapat snippet. Dan ini mah terserah ya. Oke. Coba kita lihat, kita biarin bla bla bla, modelnya kayak begini, bla 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 bla. Oke. Coba kita lihat yang di atasnya, bagusan yang mana. Oke, kita ambil lagi yang pertama, terus habis itu kita nanti kasih bullet. Kita masukkan lagi ke sini, pastekan. Terus kita ambil bulletnya yang paling bawah, yang ini. Oke, copy. Paste. Sudah 400. Alright. Sekarang kita closing yang nomor 2 ini. Closing. Cara bikinnya gampang banget nih. Lu nggak perlu lagi beli mahal-mahal, atau lu pusing untuk bikin konten. Budaya unik di Sarwana Srikandi. Right point. Sama perintahnya. Right point. Paste. Point 3 budaya unik di Sarwana Srikandi. Enter. Bla 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 bla. Ditunggu ya guys ya. Upacara tradisional. Nah, Srikandi. Ini poin-poinnya mana nih? Poin 2-nya mana nih? Oke, kita biarin. Masakan khas Sarwana Srikandi, bla bla bla. Bla 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 bla. Oke, gue jawab dulu. Baru hadir bang. Nah itu Om Jacob, thank you informasinya Om. Kadang kalau continue atau next, kadang dia nerusin, kadang dia buat baru. Saya udah pernah bang, agak lain dia. Ini lebih efektif pakai AirPM sih, tapi belum nyoba. Dicoba ya Om. Bang, terus recehan di bawah Aref yang agak sepadan kira-kira apa ya bang? Semrush. Buat ads juga bisa. Makanya nanti setelah kita ini udah selesai, kita cek aja di onetext.com. Oke. Bukan gampang bang, cuman masih perlu adaptasi, tapi dengan metode menggunakan ChatGPT. Yes.
Kalau butuh dipanjangkan paragraf, kasih perintah expand di paragraf. Yes om, thank you bang. Coba tolong banget kan SEO produk buat diposting di marketplace, apa bisa pakai ChatGPT? Bisa. Buat judul produknya agar mudah ditemukan, bisa om. Kayaknya gue udah pernah ngebahas itu di video gue live masalah SEO marketplace. Coba om nonton video SEO marketplace. Bukan cuma hanya di judul atau artikel atau deskripsi, tapi ente juga nanti ya butuh yang namanya video-video pendek mungkin di bawah 1 menit di dalam produk ente. Itu gunanya biar diindeks sama Google, jadi nanti link jualan lu itu bisa ke indeks di Google. Selama ini link-link yang marketplace itu kebanyakan hanya yang diindeks sama Google tuh hanya tag dan kategori. Kalaupun juga emang dikasih no index sama marketplace ente, minimal video ente ada di indeks di situ. Karena video itu salah satu juga faktor untuk nge-ranking, untuk membantu ranking dari produk lu atau dari artikel lu. Oke. Makanya itu di Google Webmaster dia ada menunya kan video apa tuh? Page indexing atau apa segala macam. Nah, ini kita ambil, diperhatikan ya. Perhatiin nih guys, kita kan udah ngambil poinnya tadi tuh kayak begini. Jangan lupa dikasih H2-nya, bla 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 Sri Kandi dan upacara tradisional Sri Kandi, upacara tradisional. Oke, kayak begini. Selain oke, ini juga kayak begini. Ini berarti H3-nya sama Linda masakan khas. Oke, kayak gini. Ini berarti H3 kan. H3, ini juga H3. Ini juga H3. Nah, ini kalau misalnya kependekan kayak gini nih om, tinggal ambil aja masakan khas, terus masuk ke sini. Misal pendek, ini pendek amat ya. Langsung lu ke sini aja, seperti kata tadi Om Jacob, expand on faster masakan khas. Lah, misalkan expand ada lebih panjang nih, bla 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 bla. Nah, itu dia tuh, lebih panjang kan. Oke. Wah, padahal udah set timer, ketinggalan nih om. Yes, angkat kaki om. Kok angkat kaki sih? Apa nih? Masa iya orang-orang udah coba lari, kita masih tetap jalan kaki dengan gak mau adaptasi kemajuan teknologi. Yes, ketika AI makin canggih, masih relevankah kita cari nafkah jadi blogger? Masih. Tetap semangat om, angkat kaki om, jangan angkat kaki ya, tetap semangat om. Ini bisa dipakai untuk digunakan sebagai konten buat lo. Ya tapi kan kalau blognya, tenang aja, nggak mungkin Google nutup Google Search-nya atau blogger ya, karena itu mata pencarian dia terbesar juga. Cuman dia lagi mikir-mikir bagaimana caranya menghentikan ChatGPT ini supaya nggak terlalu banyak dipakai sama orang. Tapi kalau untuk dia ngedetect sebenarnya nggak bisa, karena algoritma Google itu hanya difokuskan untuk kualitas konten. Nah dengan cara penulisan seperti ini, kualitas konten lu tuh bagus banget, enak dibaca dan terstruktur. Di keyword yang lu gunakan itu terstruktur banget. Ada konten, ada intentnya tentang informasi, ada intentnya juga nanti tentang transaksionalnya, bisnisnya itu ada semua. Navigasinya juga ada, lengkap sebenarnya. Kalau lu bisa mengendalikan ChatGPT ini untuk kepentingan lu, sebenarnya ini lu udah dapat konten yang sebenarnya lebih dari yang ditulis oleh pakar-pakar SEO yang lu kenal di grup-grup itu lah. Ini kan, berarti ini gue ganti nih. Kan dia kependekan tuh. Kayak gitu tuh. Lumayan kan, nambahin udah berapa ini? Udah 600 nih. Nah sekarang yang B-nya misalnya seni dan kerajinan tangan, gue expand lagi deh. Ini biar benar-benar lebih lengkap nih. Tapi bukan berarti ini udah selesai, bukan ya. Sabar dulu. Right. Kok di right sih. Expand on, masukkan keywordnya.
seni dan kerajinan tangan, bla 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 bla. Apa itu? Om, di blog Indra Kaya kan ada disclaimer dan polisi itu nulis sendiri, apa ada template-nya khusus buat blog aja, apa sama aja. Nah, masalah disclaimer dan privasi ini mungkin ya, kemungkinan sekarang nih lu pasti bakal banyak kena di back to draft. Iya kan? Itu banyak banget itu, terutama blogger-blogger baru. Kalau disclaimer lu atau privasi lu itu di back to draft sama Google, artinya lu jangan pasang link di dalam situ. Hapus linknya, link hidupnya jangan dihidupin. Itu gue bikin pakai generate dan sampai sekarang gak ada masalah sih. Gak tau deh, coba gue cek. Harusnya sih gak ada masalah ya. Coba ya gue cek. Karena gue memang udah dengar itu tadi ada komplain, ada keluhan disclaimernya dia itu di back to draft. Kayak gini kan, admin on website. Ini nih yang kalau ini admin on website ini nanti berisi link yang tidak ada hubungannya dengan ini, pasti dia kena. Jadi pastikan aja tuh. Terus di bagian privasi polisinya juga sama. Yang ini bagian adminnya nih. Pastikan ini yang lu kasih emailnya itu emang email real ya. Bukan link-link email yang gak jelas. Kalau yang gak jelas lu pasti kena back to draft. Alright? Coba lu cek sekarang di email yang ada blog lo, pasti kena nih peringatan tentang privasi dan disclaimer. Gak tahu, Google lagi sensitif kayaknya. Bang, traffic tinggi lebih baik ngambil apa nih? Bang, traffic tinggi lebih baik ngambil CPC apa CPM bang? Hancur banget soalnya CPC, orang Indo nggak ada baik-baiknya. Klik iklan kayak apa gimana gitu. Kalau blog ya CPC om, CPC. Kalau impresinya mah kecil itu ya, kecuali impresi lu itu iklan luar ya. Kalau iklan luar emang gede, yang biasanya pakai ad choice itu, nah itu impresinya gede. Tapi kalau emang artikel lu tidak bisa mendatangkan iklan model kayak gitu ya berarti nggak usah nguber impresi, berarti ente fokus di CPC. CPC itu tergantung dari keyword yang lu pakai di blog lu ya, tergantung dari keyword content gitu. Oke. Tapi aneh, heran juga sama orang luar negeri bisa nulis artikel sampai 3.000 kata lebih. Iya, pakai ini bisa sampai 10.000 ini sebenarnya kalau lu pengen di-expand terus ini om. Ini yang D-nya udah kan. Bisa kalau lu emang rajin gitu kan. Di bagian seni ini kan. Kan di-expand kayak gini kepanjang lama-lama om. Tuh. Panjang dan lengkap lu. Oke, sekarang yang mau di-expand yang mana lagi? Yang A kan, upacara tradisional. Saha, tinggal copy doang. Masuk ke sini lagi, ketik aja expand on, masukkan keywordnya, enter. Bisa sangat panjang banget. Jatuh kopas gak sih, Ai? Nah, ini. Kalau gue sekarang lagi bikin menggunakan Sarwana Srikandi dan lu sekarang di tempat lu saat ini juga menggunakan sama Sarwana Srikandi, coba perhatikan teks-teks yang dikasih pasti sama. Ini kekurangannya ChatGPT, makanya kata gue Google tuh dan blognya nggak akan mati. Karena ChatGPT kekurangannya satu keyword isi kontennya sama semua, meskipun 1 juta orang yang sekarang ini lagi pada nulis Sarwana Srikandi, hasilnya pasti sama semua tuh kontennya. Iya, kalau dia langsung posting, ya otomatis pasti kena semua tuh duplikat. Di sini baru kita menggunakan yang namanya spinner. Oke, kalau lu punya alat the spinner, itu bisa lu pakai. Atau lu bisa pakai Word AI, rewriter pakai AI, ada juga. Atau lu bisa juga rewrite langsung di ChatGPT, ini juga bisa. Tapi makanya abis setelah kita selesai, ente harus diceknya jangan dipakai di kayak Copyscape, pakai SEO kayak gitu yang hasilnya nggak jelas gitu, jangan. Lu pakai one text itu yang kejam banget tuh. Itu lu cek di situ dulu. Oh ternyata sudah banyak yang nulis nih. Gila, berarti kalau gue masih tetap pengen pakai, gue harus rewrite. Kalau pakai ChatGPT, kalau lu nyari keyword jangan yang mainstream, tapi cari keyword yang tidak lazim.
ya nggak ada orang nyari. Tapi volumenya gede. Gimana caranya? Itulah pentingnya lu harus punya metode riset keyword. Gue udah kasih sampai 34 panduan cara ngeriset keyword itu digunakan. Jangan lu cari keyword di tempat-tempat mainstream. Kalau lu pakai ChatGPT, syaratnya itu pasti karena lu pasti kontennya itu pas kena semua, duplikat semua. Contohnya nih, ini pasti pada ngiler semua karena ngelihat Sarwana Srikandi volume keywordnya 282 dan yang nulis baru cuma 3 blok dan keyword difficultnya 0. Setelah video ini publish, gue yakin besok-besok tumbuh subur nih yang biar bikin artikel yang model kayak gini nih. Dan pasti konten gue kena duplikat. Nah, kalau ente sebagai blogger, kalau ketemu keyword ke model kayak gini, be silent, diem aja. Nggak harus ngomong, diem aja. Lu punya penghasilan juga, lu diem aja. Nggak usah kasih tau orang. Kalau mau pamerin aja keyword yang isi yang volumenya 200, 300. Gitu. Kalau yang volumenya gede-gede gini, diem. Ya, diem. Karena begitu pemain besar masuk, udah lu menderita, nggak dapat traffic lagi. Upacara tradisional udah selesai, kita ambil. Panjangnya segimana nih nggak tahu deh. Ya, upacara tradisional ini kan pendek-pendek nih. Lu kalau mau expand yang lain, ini kan ada banyak nih budaya unik di Sarwana Srikandi. Kalau lu mau expand aja. Jadi itu yang lu kerjakan ya. Makin panjang ini nih. Ini yang kerangkanya ini kita expand ini aja supaya dapat artikel original dan jadinya pilar. Sekarang kita masalah penginapan berarti kita intentnya ini transaksional, komersial. Jadi benar-benar lengkap. Makanya tadi dibilang, makanya di sini ini dikasih nama kan keyword strategi kan, promnya. Karena lu mengambil semua intent yang dari Google keyword, intent komersil, navigasi, transaksional, satu lagi apa ya? Pokoknya begitulah 4 yang kemarin udah jelasin lah ya. Lagi nggak connect emang otak lu. Ini gue ambil dulu. Penginapan, terus kita ke sini, tinggal ketik aja right point. Pastekan keywordnya, enter. Nah ini tumben nih, lancar di terus nih. Sedap. Gue barusan coba di setup audience buat Facebook Ads. Bisa loh di ChatGPT, bisa om, ada promnya banyak banget. Aman ya om ini ya, nggak kena. Kenapa lagi Ari? Kalau lu sekarang nonton bikin sama-sama artikel, coba lu sekarang bikin artikel Sarwana Srikandi deh, sama nggak kontennya? Pasti sama om. Itu kekurangan ChatGPT. Yeay. Oke, hancur bener emang nih jasa penulisan SEO jadinya. Yes, ini sebenarnya bencana buat para penulis ya. Tapi enggak juga sih, karena duplikat kontennya itu, kekurangannya cuma di situ aja. Tapi kan bisa di rewrite sama ChatGPT bisa, tapi nggak tahu di hasil bacanya kayak gimana. Disclaimer dan privacy policy pakai generator dulu aja, terus masukkan ke Quill buat unik jadinya ya. Hehehe, sore habis mandi dapat notif live, ini ngeri. Oke, walaupun si I dan udah perfect, tapi kalau tidak diimbangin otak dan skill yang mengikuti, maka kita akan tetap tertinggal. Terima kasih guru kami dengan dengan tanda jasa AdSense dan donasi. Thank you donasinya ya. Ngopi dulu om. Nih perhatiin nih. Lu jangan sampai fail di intent transaksionalnya sama di commerce-nya ya. Karena kalau lu benar-benar mau bikin artikel lengkap semua intent yang transaksional dan komersilnya itu harus berisi harga. Nggak bisa kayak begini nih. Kayak yang di depan ini nggak bisa. Nggak diterima sama Google kayak begini. Lu harus keluarin harga. Kan lu pengen ngalahin pasti lu ketemu Traveloka, ketemu Airbnb, mungkin ketemu juga Red Door
Dia itu kan menunya ada menu harga, penginapan ini berapa harganya, losmen berapa harganya. Ini kalau begini nggak bisa. Bisa aja diambil, kita ambil aja dulu. Meskipun kita pakai ChatGPT, tapi SEO dasarnya, SEO klasiknya lu harus di luar kepala ya. Karena lu kalau main tabrak aja, hantem aja, tetap juga nggak ranking juga. Akhirnya nanti lu nyalain, lu ngajarin kagak beres gitu kan. Kampret kan. Seperti biasa, blogger kampret. Nah kayak gini nih. Oke. Mana itu? Sri Kandi. Kok gini sih? Sabar. Kita kasih ini dulu, balet. Nih, nggak boleh kayak gini. Kalau intentnya komersial dan bisnis, berarti kita cari. Kita cari nih. Cari data dari luar. Harga penginapan Pantai Sawarna. Nih, ente harus punya data kayak begini. Ya, kalau lu nggak punya data range harganya, nggak akan ranking juga lu. Coba kita cari data. Nah, kayak gini nih, harus ada kayak gini nih. Ini si kampret nih. Salah satu yang bikin gue males bikin artikel traveling atau wisata tuh kayak gini. SEO-nya tuh nggak bisa kalau nggak pakai. Sekarang gue mau nyari range harganya di mana? Coba deh, coba. Nah ini, lo lihat ya. Lo lihat, pasti semua ada harganya. Makanya di awal ChatGPT tadi itu, pada saat kita lagi clustering keyword, kan ada intentnya situ kan. Jadi lu jangan lalai, dia harus diperhatiin. Nah, kayak gini nih, zikat. Mohon maaf ya, dipinjem untuk latihan. Ini harus nih. Ini resort mewah, homestay, losmen tadi apa? Tarif. Taruh di bawahnya aja lah biar panjang. Oke. Turunkan lagi. Ini harus ada ya. Nggak bisa nggak. Kalau lu mau bener-bener ranking harus. Gue tekanin sekali lagi harus, karena banyak banget orang bikin artikel wisata tapi nggak lengkap kayak begini. Tapi tanya, kok gue nggak ke ranking? Gue kadang-kadang aneh mau jawabnya bagaimana gitu. Padahal kan udah dikasih tahu. Ya, jadi kalau lu masih nggak ke ranking juga, itu berarti artikel lu nggak lengkap atau intentnya nggak sesuai. Ini lu ambil aja nih. Copy, pastekan. Oke. Ya, berarti ini bisa nih dapat kita sekarang. Kalau lu mau expand, lu expand lagi nanti di sini nih. Ikan bakarnya lu expand, sate lautnya lu bisa expand, sop ikannya bisa lu expand. Ini mau gue percepat aja karena sudah jam 5, bentar lagi nanti mau maghrib. Oke, berarti ini udah selesai kan. Penginapan, tinjauan jenis penginapan, bla informasi tentang warung makan, bla ini udah selesai tadi. Sekarang yang berikutnya juga lo harus masukkan itu. Ntar dulu, ini kita isi deh, satu-satu gue kerjain, beresin. Sekarang kita tinggal terakhir, write on, pastekan. Mulai kumat. Sabar ya. Oke, right point paste kesimpulan. Lu kalau misalnya lagi panik atau kalau misalnya tadi kayak error kayak gitu, nggak usah panik, tinggal refresh aja terus lu klik lagi kan sini nih biar balik lagi. Oke. Nice. Kesimpulan, kita ambil, copy.
Udah berapa nih? Panjang amat. Udah 1000. Udah 1000 word. Oh my god, ini masih belum ada, masih belum selesai semua, masih harus ada penambahan 2 item lagi untuk menyempurnakan. Udah 1096. Ini udah selesai belum? Belum. Satu lagi sebenarnya. Right on route. Lu harus menunjukkan rute untuk ke tempat tersebut. Cuman ini pasti ngaco nih. Gua nggak tahu dia sehebat Google atau nggak. Kalau Google tuh kalau kita nanya rute akurat ya. Tapi gua kalau ChatGPT lu gini, kalau yang rute ini jangan ngasih informasi yang asal ya. Lu bisa bikin orang nyasarnya bisa berbahaya kan. Hati-hati ya. Kalau ChatGPT untuk rute ini gue masih kasih tanda tanya ya, tanda seru. Jangan dipakai deh. Cuma kita ambil untuk kata-katanya aja. Tapi kalau rutenya kayaknya gue nggak percaya. Gue lebih percaya punya Google. Karena itu kita juga buka Google Map aja. Rute ke pantai Sawarna. Ini harus ada. Ini lu login pakai Google lu, terus lu ambil embednya, kita masukkan ke sini. Masukkan embednya ke sini. Ya. Lu nanti tinggal buka rute di sini, kasih lagi sebelum kesimpulan, kasih rute. Kasih kayak gini nih. Kasih heading rute kayak gitu. Lu taruh sini. Kasih lagi deh. Jangan lupa kasih keywordnya. Rute ke pantai Sawarna. Taruh di sini embednya. Oke. Gue malas ngelogin Google ini. Terus yang berikutnya lagi, kasih video. Itu harus. Lu kasih video, misalnya kita buka TikTok deh ya. Ambil di TikTok, Pantai Sawarna. Pantai Sawarna. Ambil. Ya. Ini buat apa? Buat experience. Ingat, ada algoritma untuk menahan artikel itu, namanya Google EEAT. Kalau sudah kena sama algoritma Google EEAT, lu gak ranking. Karena yang pertama itu experience, alias mengalamin. Untuk bukti bahwa lu mengalamin, bukti paling sahih banget itu adalah video. Bukan gambar, bukan artikel, tapi video. Jadi EEAT-nya yang pertama lu udah hilangin. Untuk expert itu karena lu nulisnya udah lengkap kan, dari A sampai Z, ada rutenya, ada harganya, ada budayanya dulu, ada basic-basicnya, ada sejarahnya, lu udah tulis apa aja yang ada di sana. Itu expert lu, berarti lu benar-benar ahli. Terus untuk authority dan trustworthy itu urusannya dengan domain lu. Gue anggap domain lu udah gede-gede lah ya. Kalau masih fresh domain main, lu bermain di ratio golden keyword dulu ya. Jangan bermain di sini dulu. Ada kelas-kelasnya ya, om. Jadi nggak langsung main nembak. Kalau nanti masih fresh langsung main gue mau di KW yang 282.000 dong. Ya mungkin di EE-nya lu udah lolos nih, gitu kan. Tapi di AT-nya lu nggak lolos. Ya itu Google gitu, kejam memang. Tinggal lu klik download aja. Kan gue dari logo download tuh. Bagaimana cara downloadnya sudah gue ajarin. Udah ada videonya. Jangan nanya lagi di sini lu. Cancel. Dan hasil akhirnya nanti dia itu bentuknya seperti nih. Oke, jangan lupa internal link. SEO, pokoknya SEO on page-nya jangan dilalaikan, harus ada. Di awal juga masukin judul, terus kasih link ke homepage. Bla bla bla. Ini untuk image ukurannya extra large, biar nanti penampakannya ada di Google Search, dapat snippetnya.
Untuk ambil gambar mah udah ya, gampang kan, pakai snap, pakai Lightshoot. Terus. Nih videonya. Harus lengkap. Bla bla bla, tarif company. Embed. Embed lokasi dan jam dan segala macem. Google seneng banget. Ini istilahnya kita lagi ngejilat Google gitu. Sebuah produk gue lu pake. Gue kasih lo ranking deh. Padahal enggak tahu aja gue pakai OpenAI, kampret. Setelah itu sebelum lu publish, lu copy semuanya, lu masukkan ke dalam sini nih. Ini udah gue tes. Karena kalau gue nungguin ini lama banget, makanya tadi setengah jam yang lalu gue udah gue tes. Dan ini hasilnya adalah 72% karena sudah ada yang ngambil yang visit Asia Travel ini. Dia kan sudah ranking kan di sini. Sawarna ya. All in title. Dia ternyata sudah menggunakan ChatGPT terlebih dahulu dibandingin kita, guys. Apa sih ini? Kampret. All in title (2) paste Sawarna Sri Kandi. Yang ini nih, visit Asia Travel kan. Visit Asia Travel. Sudah keduluan sama dia. Berarti dia nonton. Otaknya sama lo sama gue, lo kampret. Guru kencing berlari, murid kencingnya naik pesawat, kampret. Simple kan? Hasilnya unik 72%. Kalau karena blog gue domainnya udah gede, gue gas aja sih, gak masalah. Apalagi gue sama visit Asia itu persamaannya cuma 14%, dikit, masih bisa dilewatin. Sampai sini ya, gampang banget kan. Lah ini ada artikel sampai 7.000 kata malah, hebat dong. Ketik sendiri lagi sampai pegel. Oke, Om Fandri semangat. Bang, kenapa iklan yang muncul di blog lu obat oles sama gambar titit, Bang? Itu MGID, Om. Notepad pertanyaan di share nggak, Bang? Nanti gue taruh di mana ya? Gue taruh di deskripsi ya. Suruh aja pakai bahasa non formal, Bang, biar beda. Ya bisa. Makanya di bagian ini nih, diperhatikan di bagian ini nih, pas lu minta I want you to act, ini lu isi ini nih, kan gue minta dia sebagai traveling expert. I want you to act as a traveling expert. Lu bisa ganti aja ini, I want you to act as Donald Duck misalnya, Mickey Mouse deh. Mickey Mouse bisa. Nanti gaya penulisan lu gak jelas gitu, bla 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 kayak gitu tuh. Atau lu misalnya atau lu ada kagumin penulis apa gitu, penulis dunia yang udah terkenal gitu. Atau misalnya di sini, I want you to act as Wikipedia. Bisa, ganti aja Wikipedia. Di bagian ininya aja, gue pengen lu tuh berakting seperti apa, gaya penulisan lu seperti apa, nah tergantung di sini yang lu isinya. Yang sini. Itu yang bikin beda solusi ya, tapi menurut gue sih enggak sih, sama aja. Coba ya, kalau kita pakai Wikipedia, kita copy, kita coba buka lagi new chat ya, coba kita kasih perintah. Alright, salah satu tempat, nah kan sama aja. Ini nih kekurangannya di sini, sama aja sini. Coba ya, kita bandingin sama tadi. Ini gaya penulisan Wikipedia nih. Kita bandingin sama yang di sini deh. Kita ambil dulu. Pantai Sawarna Sekandi adalah salah satu tempat wisata alam yang sangat indah dan menyegarkan di Banten, Indonesia. Mana tadi? Pantai Sawarna Sekandi memiliki keindahan yang luar biasa dan budaya yang unik dan kaya. Beda. Betul. Berarti bagaimana dari I want to act-nya itu ya? Beda dia nih. Beda. Bisa dipakai, bisa digas. Nih.
Pantai Sarwana Serikandi adalah salah satu tempat wisata alam yang sangat indah dan menyegarkan meskipun artinya sama tapi kata-katanya beda. Di Banten, Indonesia berlokasi di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Pantai Sarwana Serikandi menawarkan pemandangan bla bla bla. Wisatawan berkunjung dari beda. Ini mah kesimpulan, kampret. Lu salah baca lu. Adalah sebuah tempat wisata yang terletak beda. Pantai yang indah beda. Ini karena tadi gaya penulisannya seorang traveling. Kalau yang barusan kita kerjain ini gaya penulisan dari Wikipedia. Tuh. Jadi tinggal dimainkan nanti di komen ininya nih. I want you to act as. Ini nih. Dimainkan nih. Isi. Sesuai referensi lu apa? Gua mau gaya penulisan seperti penulis Harry Potter. Siapa tuh? J.K. Rowling ya. Nah, tulisnya J.K. Rowling. Tulisnya situ. As a J.K. Rowling. Sudah, nanti gaya penulisannya beda sendiri. Oke. Expand terus, jadi ente bikin buku lama-lama. Itu ada 4 kok jurnal internasional yang ditulis salah satu autornya tertulis ChatGPT. Iya om. Jadi cepat-cepatan menggunakan ChatGPT om. Iya, enggak. Hati-hati dengan keywordnya sebenarnya. Bukan masalah cepat-cepatan itu. Kalau keywordnya sudah dihantam dulu sama orang, terus baru kita mau bikin. Pada saat kita masuk ke one text, nah ini nih hasilnya nih. Gue udah keduluan sama visit si Asia Travel. Kayaknya dia juga menggunakan ChatGPT juga. Makin keras saya persaingan nih, kampret. Jadi yang pada punya tools macam Aref itu makin enak banget tuh kerjanya tuh. Bisa menguasai banyak keyword gitu. Dibandingin blogger-blogger yang gak punya alat tools sama sekali. Nah kalau lu gak punya alat tools untuk riset keyword sama sekali, jangan patah semangat. Ada Google Keyword Planner. Lu daftar ke sana, lu ambil keyword sebanyak-banyak, lu cek-cekin aja ke ChatGPT. Gue nggak mau kalah nih, kampret nih. Cari sana, cuma masalahnya kalau di sana itu dia nggak ada jumlah pastinya. Nah untuk jumlah pastinya ada satu lagi alat yang gratis juga, itu bisa lu pakai banget, namanya Keyword Saver. Itu pakai. Itu juga sama, dia ngeluarin angkanya banyak. Dia perbedaannya sama Aref itu, kalau misalnya Aref di situ dibilangnya 10 juta, kalau di Keyword Saver itu nanti dibilangnya cuma 7 juta. Beda selisih dikit-dikit aja. Tapi mendekatin perfect lah. Kalau saya kan berbayar. Bersuggest itu terbatas. Nah, pilihan lu cuma 2, pakai Keyword Saver atau lu pakai Google Keyword Planner. Jadi jangan sampai kalah langkah. Oke. Kalau kayak begini berarti gua nggak perlu lagi dong jasa penulis bang. No comment. Jadi masa depan kita dikendalikan sama robot? Of course, enggak juga lah. Gue pernah buat quotes via ChatGPT dari 80-50 sama semua kacau-kacau. Ya, apa yang baca nggak pegel, panjang banget kata-katanya. Kebiasaannya orang kalau misalnya cari tempat wisata apa sih yang dicari? Ya itu dulu, bukan masalah panjang atau nggak panjangnya. Biasanya yang dia cari ini. Makanya kita siapin biar nanti dijuyok ke ranking. Atau yang kedua tuh dia cari yang ini, informasi ini. Ya kan, yang ketiga itu ini. Itu aja sih sebenarnya. Ini dan ini. Nah, kalau orang bule yang traveling baru dia baca ini. Ini dia baca nih. Kalau orang Indonesia ini, terutama ini ya. Karena ini kan menyangkut kantong kan. Ini, di paling dia perhatiin orang Indonesia ini. Makanya kalau lu bikin web traveling harus ada ini. Karena orang Indonesia pasti selalu lihat harga. Ya ada sih yang sultan gak ngeliat harga cuma berapa persen. Tapi mayoritas orang Indonesia kalau suruh traveling pasti yang pertama kali dilihat ini ini harus ada. Jadi kalau lu punya blog travel, blog wisata tapi nggak ada penulisan harga, nggak usah berharap ranking om. Karena ini orang yang dicari, bukan ini yang dicari. Ini kalau orang Indonesia. Kalau bule ini, ya kalau anak-anak muda tuh nyari estetika kan, cewek-cewek atau yang lagi pacaran, makanya lu main video. Oke, kalau yang bule-bule dicari ini.
gitu. Makanya kata lu, oh ngapain panjang-panjang, nggak akan ada yang baca, ada. Oke. Next. Bang, kenapa Google Keyword Planner aneh bila ketik fashion, anak, atau mainan anak kok hasilnya selalu nggak ada ya bang? Semua kata kunci dihapus, coba URL atau kata kunci masa sih? Yang bener lo om. Google Keyword Planner ya. Let's go. Mainan anak. Oh iya. Hati-hati. Kalau ada kata anak itu memang Google agak sensitif ya. Gue nggak ngerti deh. Makanya kalau pada yang mau summit AdSense, diperhatikan kontennya. Bad word itu tuh yang bikin Google bikin nolak. Mainan anak kan? Coba mainan anak dulu deh. Get result. All keyword will remove, try different keyword. Yes. Karena ini kan buat iklan ya. Google Keyword Planner ini, toolsnya ini buat iklan. Jadi dia emang melarang untuk anak, bukan cuman untuk di sini. Di YouTube juga kan ada konten ini tidak untuk anak. Jadi lu disangkanya mau mengeksploit anak. Meskipun maksud lu baik, gue kan mau jualan, tapi Google nggak. Bad word itu. Yes, ya. Oke. Jadi kalau mau nyari keyword anaknya, ya berarti harus punya tools. Lu pakai Keyword Shuffle. Coba ada di sini nggak sih? Ekstensi gue nyala nggak nih? Mainan anak. Keyword Shuffle gue nyala nggak? Ini nih, Keyword Shuffle nih. Nggak hidup juga dia. Nah ini nih, delete keyword, ada bermasalah nih. Kayaknya semua deh, nggak mengizinkan untuk anak dieksploit. Coba. Untuk anak dia emang kayaknya nggak di Google Search, di keyword server juga dia nggak keluarin, nggak munculin. Tapi kalau di Ahref pasti ada nih. Coba kita di Ahref aja deh. Segitu kejamnya kah? Mainan anak. Lu gini ya, konotasinya mainan anak, mainan. Lu disangkanya pedofil om. Ya ada. Kalau ini mah rada-rada nih, kalau Arif mah norul lah ya. Dihantam aja sama dia 60K. Itu. Kalau Google memang agak-agak strict banget kalau untuk kata-kata anak ya. Bukan cuma itu aja, di YouTube juga nggak boleh. Dark oil title itu ngelacak keyword dari judul blog sampai ke isinya apa semua blog yang cuma judulnya aja om. Artikelku udah diindeks tapi nggak muncul di pencarian Google itu kenapa ya? Karena authority blog lo kecil jadi nggak ke-ranking om. Check for plagiarism, unik 21%, biar jadi 60%, gimana bang? Gimana bang? Di rewrite. Diputar ulang aja. Otaknya sama, keluarnya sama. Apa tuh nggak ngerti gue. Maaf agak melenceng sungguh. Itu template Oreo lu bang udah dimasukin ini ya, breadcrumb baru ya. Bang mau tanya berapa lama ya proses redirect 301 tergantung dari domain yang lu pakai. Tergantung dari domain yang lu redirect. Kalau domain yang lu redirect itu bagus, harusnya ya dalam 1 jam itu udah ke indeks. Ke indeks atau enggaknya itu gimana domain yang lu pakai. Kalau expired domain itu kan lama banget indeksnya. Kalau edge domain itu dia masih ada indeksnya. Berarti kalau lu redirect dia mungkin dalam 1 kali 24 jam, mungkin paling lama 3 hari harusnya udah ke indeks. Kecuali dia punya macam-macam. Makanya kalau ente beli edge domain atau expired domain ataupun domain apa segala macam, pastikan spam score-nya jangan lebih dari 10%. Karena itu menyangkut nanti masalah indexing. Ya kalaupun gua agak lama ya biarin aja. Ntar lama-lama juga dia ke indeks sendiri. Emang 301 seperti itu. Oke, biar aman dari apa nih om. Sabar. Udah panjang juga gue bikin video udah berapa lama nih.
Wait a minute. Mouse-nya kacau banget nih. Mana nih? Biar aman dari plagiarisme, masukkan ke Coilbot, lumayan gratisan 125 kata. Ya cuma 125 kata sih Om. RankMath sama Yo ASEO bagus mana Om? Bagus RankMath. Bang ini di save nggak videonya di save? Bikin artikel SEO ini kalau dilihat-lihat kayaknya bikin makalah di kampus atau makalah pariwisata di SMA. Google-nya yang minta begitu. Kalau lu pengen ke ranking. Bang cek DA di mana pakai mouse bar. Bang Ezoic itu apa Bang? Apa Bang real nggak? Gue belum pernah coba pakai Ezoic, tapi di luar sana emang banyak orang pakai Ezoic. Kalau nggak punya tool pakai Oversuggest yang 7 hari, beli aja di toko oren. Promo lu. Waduh Bang, ChatGPT itu emang terbaik ya sambil rebahan yes. Beli Shopee COD ya Bang ya. Bang Indra break dulu dong biar nggak ketinggalan info WITA udah maghrib nih Bang. Oh iya maaf oke, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya buat teman-teman di Indonesia Timur. Gue baru tahu ada yang nonton dari sana. Apa kareba? Alhamdulillah pas live yes. Bang bantu cariin keyword sport di RF dong, Anemo SS. Hehehe, sportnya apa tuh, tulis yang jelas lu maunya apa ya. Bang tips buat niche untuk locker dong, untuk locker itu kan konten duplikat konten ya. Kalau lo mau main itu dan lo pengen eksis banget, gunakan domain yang udah gede banget, yang authority-nya bagus. Jangan pakai domain fresh domain, jangan juga pakai edge domain yang jelek. Tapi ya enggak, DA-nya enggak harus wow banget sampai 70-80 enggak, sekitar 50-40 tapi mempunyai backlink yang bagus. Backlink yang berkualitas. Kalau yang algoritma Google yang sekarang dia nggak peduli lagi sama banyaknya backlink, tapi dia sangat peduli dengan kualitas backlink lu. Dan ini sudah gue uji coba, udah studi kasus beberapa hari yang lalu. Yang gue kasih backlink bagus, portal berita itu cepat banget naiknya, meskipun sama-sama fresh domain ya. Dan yang satu lagi gue kasih acak-acakan dari backlink gratis, sampai sekarang juga ke indeks juga enggak, ke ranking juga enggak. Kampret. Itu ya algoritma Google yang baru. Kok bisa tahu? Ya lo harus nyobain, harus dites, harus di challenge mereka itu. Karena kalau nggak lo challenge lo nggak tahu. Jadi gue udah kesimpulan emang kalau yang sekarang algoritmanya itu diminta backlink yang berkualitas bagus. Aduh, kok pada ngiklan di komen ini sih, jangan dong ya Bang tips oke. Bang, bagaimana komentar abang tentang Ezoic gue nggak pernah, jadi gue nggak berani komen. Oh iya itu kan ada video pantainya ya Om, wajib banget upload ke YouTube pribadi atau asal embed. Lo ambil aja video dari orang terus lo masukkan ke channel lo. Habis itu lo channel lo yang lo embed. Iya kan? Masih perlu, harus diedit. Kalau lo re-upload terus apalagi lo uploadnya ke YouTube harus diedit ya, biar lo lolos dari copyright. Bang udah 130 postingan dari statistik per harinya nggak sampai 10 yang lihat. Wajar nggak sih Bang? Nggak wajar, berarti keywordnya lu bermain di keyword yang kecil. Pergedein lagi domain authority block lu biar mudah ke ranking. Kapan-kapan bahas link building. Tiap hari, yang itu kemarin aja lama banget tuh untuk nyampe 1000 viewer. Ini yang suka pada minta link building, backlink ya. Kasihan gue kali. Gue udah buatin konten ini tapi nggak ada penontonnya, kampret. Cek keyword pakai RF gimana Bang? Tinggal masukin doang Om. Tinggal ente klik keyword explorer kayak gini, tinggal masukkan keywordnya sini, klik ini, udah nanti dia muncul semua angkanya. Bener kampret Bang. Yes, oke. Ada lagi? Om sempat beli domain nama bagus tapi lupa cek spam score 50%. Solusinya apa Om? Beli yang baru. Bang, gimana cara ngilangin tulisan homepage di WordPress? Jadi pas diklik website tuh ada tulisan homepage di kolom pencarian di atas. Makasih Bang. Maksudnya gimana nih Bang? Gimana? Kalau lu pakai WordPress yang gratisan nggak bisa dihilangin itu. Kalau lu pakai WordPress yang emang yang hosting pribadi itu bisa ya. Backlink pakai redirect 301 kebaca di GSC cuman di RF sama MOS gak kebaca. Kalau dari masuk ke GSC itu kan tingkatan yang paling tinggi Om. Kok lu masih mikirin yang RF sama MOS? RF dan MOS itu kan bukan Google.
GSC itu punya Google, lu rankingnya di Google, lu pengen ke indeksnya di Google. Jadi kalau dia sudah ke indeks sama Google, that's it, nggak ada masalah. Bodo amat mau Aref, mau Semrus nggak ngedetect, bodo amat, itu nggak peduli. Karena nggak dihitung sama Google dong. Gini ya, ini buat teman-teman yang lain juga nih masih suka kayak gini nih. Kok gue di Aref nggak muncul? Gue nanya di Google muncul nggak? Muncul. Iya. Lu ngeblok buat siapa? Google. Terus kalau lu resoin Aref, kan nggak make sense gitu loh. Oke, Bang Tips main parent topic sama turunannya udah cek di video-video gue tentang masalah riset keyword ya. Di sana udah gue jelasin banyak banget, sama juga lu tonton nanti video-video gue tentang cara buat artikel. Di sana gue jelasin bagaimana keyword turunan terus diperlakukan. Oke. Bang, bagaimana cara nurunin spam score-nya pakai Disabling ya. Ada videonya, tinggal lu nonton aja. Backlink berkualitas VPN yang media bagus mana Om? Dari update algo Google yang sekarang yang lagi gacor detik Tribun nyungsep. Nggak tahu Tribun kenapa tuh, dia nyungsep banyak banget keywordnya lenyap. Tapi kalau detik wah. Recommended beli domain blog boleh di mana Bang? Di GoDaddy. Suruh GoDaddy nanti endorse gue ya. Jangan lupa. Wah, terlatannya Om. Ya, nanti tinggal reply aja. Bang, CPC AdSense lagi turun ya? Yes. Karena gitu kan gue bilang di awal, Google itu lagi merasa terancam dengan keberadaan ChatGPT, makanya foundernya itu dipanggil balik lagi. Bukan dipanggil sih, diminta tolong lagi untuk in charge, untuk mimpin lagi Google. Yang sekarang dipimpin sama Google ini sekarang dipimpin sama orang India kan. Ya kan, siapa lah namanya tuh, nggak ngerti deh. Nah sekarang dia manggil, foundernya ada 2, Brin sama Page. Dia minta kembali lagi untuk in charge Google. Karena selama 2 bulan ini revenue dia atau penghasilan dia terganggu sejak adanya ChatGPT. Makanya CPC lu kenapa kecil? Selain emang ini ada akhir tahun dan lagi review, dan Google juga mungkin merasa tersaingin dengan ChatGPT. Ya, Om susah banget naikin DA-nya. Kasih backlink berkualitas, kasih backlink blog kampus itu langsung naik itu, langsung naik 5 poin. Blog Indo pakai Zoic bagus nggak Om? Atau tetap pakai Google AdSense? Pakai Google AdSense. Gedein domain authority gimana Om? Kasih backlink. Mas spam yang kayak video abang dulu yang pakai template statis masih bagus nggak? Masih bagus, oke. Cukup ya. Ada lagi yang bertanya? Kayak dari tadi udah dari jam 4 sampai sekarang sudah jam 5:30. Udah jam 17.32. Apa lagi? Kalau main pay to AdSense harus ada traffic organik juga enggak Bang? Harus. Kalau mau aman harus punya. Jadi gini, kalau traffic organik lo itu 1 juta, enak banget lo main FB Ads itu. FB Ads itu tinggal lo nyari klik doang. 10.000, 20.000 klik. Udah. Trafficnya pasti ketutup sama organik lu. Tapi kalau blog lu itu trafficnya cuma 100, terus lu pasangin FB Ads, trafficnya mendadak jadi 5.000, lu kena pembatasan. Pembatasan masih bagus, kadang-kadang lu udah kena langsung banet itu mah. Alright. Bang, video ini bakal di-upload nggak? Di-upload. Ini aku error mas waktu install template statisnya. Diulang lagi Om. Betul, ada yang salah ya. Ditonton video jangan diloncat-loncat. Kalau video-video tutorial yang ngasih lihat caranya, jangan diloncat-loncat, tontonnya biarin aja di jalan terus. Bang, mau tanya berapa banyak buat tier 2? Sesuka lu, sekuat lu. Nggak ada patokan, nggak ada pakemnya. Kalau ada yang bilang harus begini, harus begitu, lu belajar di mana lu? Bebas ya. Tier 1 juga sebanyak yang lu bisa, sebanyak yang lu kuat, bikin, gas. Misalnya 1.000, bikin lah. Gue mau bisa tier 2-nya 10.000, bikin. 30.000, bikin. 100.000, gas. 1 juta, apalagi. No rule ya, kalau backlink no rule, nggak ada pakem-pakemnya. Itu mah gas. Gas aja lu sampai mentok, sampai lu tabrak itu tembok. Udah, tabrak tembok artinya lu kena penalti Google, ya sudahlah. Gue bikin baru lagi. Jangan cengeng ya. Gas pokoknya, digas terus. Kalau backlink nggak ada remnya, blong pokoknya. Apa deh?
Saya ketinggalan di replay ulang. Kalau ada berapa presentasi organic traffic sama paid trafficnya bang? 1:100 kalau bisa. Ya, 1 traffic dari FB, 100 dari organic. Kalau bisa. Gua nggak bisa, lu cari aja, lu beli blog yang emang punya traffic. Misalnya gini deh, kalau lu pasang 50.000 rupiah, lu dapat berapa traffic, dapat berapa klik. Oke, misalnya gue pasang 50.000 itu gue cuma dapat 2.000 trafficnya, kliknya gue cuma dapat 100. Nah, berarti lu beli blog yang trafficnya per harinya itu di atas 5.000. Itu 1:5. Kalau begitu cari yang traffic per harinya 10.000, 1:10. Udah gitu, yeah. Apa itu? Gini gue mau udah banyak banget pertanyaan nih ya. Hosting bagus, murah, cepat, ada rekomendasi bang? Coba pakai jagoan hosting. Blog untuk jualan ada tipsnya nggak om? Kalau blog untuk jualan harus punya Google My Business. Lu mainnya di SEO lokal ya, nggak main di SEO model blog. Itu salah arah lu. Salah arah, tujuannya beda. Karena lu kalau blog jualan CMS-nya atau template-nya lu pakai itu biasanya WooCommerce kan, biar bisa nendang itu mantep banget tuh. Kalau lu pakai model-model kayak blog biasa, kecuali lu punya media sosialnya kuat, ya boleh. Tapi kalau media sosial lu nggak kuat, terus website lu juga lu pakai template ala blogger, ya sebaiknya lu cari pekerjaan yang lain om. Susah lu jualannya kalau model-model kayak gitu. Selain itu Google My Business-nya itu penting, karena near me, ada SEO lokal. Jadi Google tuh akan memunculkan hasil pencarian yang paling deket dari si pencari. Jadi kalau misalnya lu kotanya di Jogja, lu jualannya untuk wilayah Jogja, kalau ada orang di luar dari Jogja nyari punya lu, dia gak akan muncul. Tapi kalau orang di Jogja nyari misalnya produk ayam geprek, punya lu bisa muncul di situ. Melalui dari Google My Business. Ini panjang banget itu. Itu materi kursus harga 10 juta yang di hotel itu dalam 1 hari. Lu lihat aja video gue di masalah optimasi Google My Business ya. Om, blog zombie masih bagus nggak? Masih bagus kalau dirawat. Ya kan zombie nggak dirawat. Iya, lu pakai terus lu rawat lagi, diindeks ulang. Gini ya streamer tutorial bang, setiap hari menjawab pertanyaan yang sama, gimana cara naikin authority? Tidak apa-apa, tidak masalah. Inhale, exhale. Emang kerjanya begitu kan, guru-guru kita juga zaman SMA kan begitu. Tiap hari kan ngabsenin kita, kayak nggak bosan-bosan amat, kayak nggak kenal nama kita aja. Tiap hari kita diabsenin sama dia. Om, video yang bahas link building judulnya yang mana sih? Link building itu backlink om, backlink ya. Link building itu namanya bisa-bisanya orang. Misalnya gue punya jasa sewa ya, gue kasih nama link building, suka-suka gue dong. Tapi kalau di dunia kita, di dunia blogger itu namanya backlink. Ya misalnya ini kayak SEO gue ini, gue kasih nama nih SEO gue, SEO kampret gitu, boleh dong. Terus nanti lu nanya sama orang lain, itu SEO kampret gimana sih cara yang jalaninnya? Nanti pakar SEO yang lain bingung, SEO kampret? Maksud lu SEO? Kayak gitu tuh pertanyaan nanti barusan ya. Bioling gas terus bang, yes, gas aja udah. Bang, traffic blog saya semuanya dari YouTube, apakah aman? Kalau bisa juga dibarengin dengan Google Search ya. Google tuh rada-rada sensitif tuh, bisa kena pembatasan. Selain backlink, biar blog support algoritma EAT. Ini lagi EAT sih kan. EAT itu experience itu lu bisa kali melalui posting video. Tadi udah gue jelasin, lu replay aja sebenarnya. Kalau enggak lu tonton video gue masalah algoritma EAT. Minggu kemarin juga gue masih bahas itu. Kalau yang AT itu urusannya dengan domain, tapi yang itu urusannya dengan artikel, experience dan expert. Cara nulisnya lo harus benar-benar detail. Bang, website berita game strategi garis besarnya ngapain enaknya bang? Gue ada 500 artikel baru 2 bulan buka, si traffic masih belum jalan. DA17 bang. Itu cheat ya? Bentar ya.
Kalau misalnya game, lu masuk komunitas game di Facebook banyak, lu share artikel lu di sana. Minimal harus dapat traffic dulu. Traffic itu nanti yang bisa mengangkat ranking. Selain tentunya di backlink. Itu. Lu pasti bermain di keyword-keyword yang mungkin volumenya gede. Kalau blog kita masih baru, apalagi di masih 17, maka ente harus nyari keyword-keyword yang emang ada volumenya, tapi persaingannya minim. Itulah pentingnya riset keyword. Kalau lu bikin aja langsung masuk ke keyword yang volumenya gede, sementara blog kita masih kecil, lu nggak dapat apa-apa. Akhirnya seperti yang lu ngomong tuh, nggak punya traffic sama sekali. Kadang-kadang kesalahan itu bukan dari metodenya ya, tapi kita emang salah menerapkan aja. Gezazer masih ampuh bang? Masih. Bang, gue mau jual tanah apa bisa pakai PGP? Bisa banget. Apalagi kalau masukin marketplace ya, lebih mantep lagi om. Jual tanah sih om. Aduh. Bang, sebut nama aku biar mama. Lu pikir gua pascol apa kampret? Oke, siap om. Si Ervin Nop. Gado-gado emang om. Emang aman om. Aman. Om, pertanyaan umum ya, silahkan. Bang, gue bingung harus nonton video lu dari mana bang, ada saran bang? Aduh, kalau misalnya yang pemula lu nonton di playlist gue yang cara buat blog aja, dari situ dulu. Bang, syarat daftar blog AdSense apa ya? Maaf bang, baru terjun ke dunia blog. Kasih aja 10-15 artikel, minimal sekitar 600-800 word, dan itu pastikan original. Hindari niche yang dilarang sama Google. Lu coba nonton video gue masalah sensor niche. Di situ gue udah jelasin. Bang, aneh di Google gambar indeks cuma di gimana ya? Cuma optimasi ke Google Search Engine. Ya memang harus dioptimasi ke Search Engine kan. Pertanyaannya jadinya apa dong? Bang, aneh di Google gambar ke indeks. Gimana ya? Cuma optimasi ke Google Search Engine. Ya emang dioptimasi kan, udah ke indeks. Terus masalahnya apa? Tanya dong. Makasih bang, ya sama-sama. Bang Basio TikTok, nggak main TikTok om. Bang, gue dari Jogja, lo keren. Oke, thank you banget om Kusumo Aji Suryo. Oke, udah mau maghrib kan? Cukup ya, gue hampir 2 jam gue nemenin. Kita akan nanti ketemu lagi di live streaming. Kalau nggak mungkin nanti kalau lu nggak pada keberatan, mungkin kan banyak banget ya yang masih bisa kita explore lebih lanjut. Ada sekitar 283 pro, mungkin nanti gue buatin video-videonya ya. Oke. Kalau misalnya juga ada salah kata omong, jangan baper ya. Aneh minta maaf. Namanya juga bercanda lah. Oke, kalau gitu gue cukupin live streaming gue hari ini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.